Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salwa Zahra Zahirah dengan NIM 240034014 dari Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan judul Implementasi Pancasila pada Profesi Kedokteran, Analisis Bad Practice dan Best Practice, Penyebaran Informasi Medis yang Tidak Valid atau Hoax di Media Sosial. Kasus yang saya pilih adalah fenomena dokter atau influencer kesehatan yang menyebarkan informasi medis tanpa dasar ilmiah, tanpa bukti ilmiah yang relevan sehingga masyarakat mudah percaya dan terbawa terkait informasi yang tidak valid itu. Pada kasus ini sangat relevan karena saat ini media sosial digunakan masyarakat sebagai sumber utama untuk meraih atau mendapatkan informasi terkait medis atau kesehatan. Pada kasus ini menceritakan seorang dokter yang aktif di media sosial dan memiliki banyak pengikut. Dalam salah satu unggahannya, dokter tersebut mengklaim bahwa salah satu produk herbal dapat menyembuhkan diabetes tanpa memerlukan obat dari dokter ataupun insulin. Konten tersebut kemudian menjadi viral dan dipercaya oleh banyak masyarakat. Akibat informasi tersebut, sebagian masyarakat mulai mempercayai informasi tersebut dan mulai menghentikan penggunaan obat yang diresepkan oleh dokter. Aktor yang terlibat dalam kasus ini yaitu dokter sebagai pembuat konten sekaligus penyebar informasi, pasien atau masyarakat sebagai penerima informasi, dan media sosial sebagai platform atau sarana penyebaran informasi. Permasalahan pada kasus ini adalah penyebaran informasi kesehatan yang tidak valid dari tenaga medis yang merupakan salah satu yang memiliki pengaruh besar bagi masyarakat. Kasus ini termasuk bad practice karena terdapat beberapa pelanggaran yang melanggar nilai-nilai profesi kedokteran. Pelanggaran pertama adalah informasi disampaikan tanpa didukung oleh bukti ilmiah yang valid. Pelanggaran kedua yaitu dokter memberikan klaim berlebihan terkait efektivitas suatu produk. Dan pelanggaran ketiga yaitu dokter mengabaikan dampak yang akan diterima oleh pasien atau masyarakat yang menerima informasi tersebut. Dari ketiga pelanggaran tersebut, nilai-nilai profesi kedokteran yang dilanggar adalah akuntabilitas, integritas, tanggung jawab, kejujuran, profesionalisme, dan prinsip non-maleficence atau tidak merugikan pasien. Hal ini berdampak jika pada pasien, maka pasien tersebut dapat salah mengambil keputusan terkait masalah kesehatannya, atau malah menunda terkait terapi kesehatannya, ataupun malah hal ini dapat berdampak pada masyarakat umum, tidak hanya pada pasien yang memiliki masalah kesehatan tersebut. Dampaknya pada masyarakat umum yaitu lebih cepatnya atau penyebaran informasi yang tidak valid atau hoax di media sosial, dan juga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi kesehatan, khususnya kepada dokter. Sebagai tenaga kesehatan, dokter seharusnya menerapkan prinsip komunikasi kesehatan yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, halo semuanya, banyak yang bertanya mengenai manfaat Herbal X untuk diabetes. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Herbal X mungkin membantu mengontrol kadar gula darah. Namun, hingga saat ini belum ada bukti bahwa Herbal X dapat menyembuhkan diabetes atau menggantikan terapi medis yang telah direkomendasikan dokter. Karena itu, jangan menghentikan pengobatan tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Nah, tindakan tersebut merupakan best practice karena dokter menyampaikan informasi secara objektif dan berdasarkan bukti ilmiah. Nah, hal tersebut juga memenuhi nilai-nilai profesi kedokteran, yaitu akuntabilitas, integritas, profesionalisme, kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Nah, hal ini dapat memberikan manfaat kepada pasien maupun kepada masyarakat. Dampaknya bagi pasien atau manfaatnya pada pasien, yaitu pasien dapat mendapatkan informasi terkait kesehatan dan tidak melakukan keputusan kesehatan yang beresiko. Lalu pada masyarakat umum tersebut dapat meningkatkan tingkat literasi terkait kesehatan dan juga kepercayaan terhadap tenaga medis atau profesi kesehatan sehingga terjaga. Lalu bagaimana sih implementasinya pada nilai-nilai Pancasila? Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dokter harus menjalankan profesinya dengan jujur dan bertanggung jawab sebagai bentuk pengamalan nilai moral dan etika. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masyarakat berhak memperoleh informasi kesehatan yang benar dan tidak menyesatkan. Penyebaran informasi yang tidak valid dapat membahayakan kesehatan masyarakat sehingga bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu keputusan kesehatan harus didasarkan pada ilmu pengetahuan, bukti ilmiah, dan pertimbangan yang bijaksana.
Dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh informasi kesehatan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari kasus ini, saya belajar bahwa saat ini sosial media dapat digunakan sebagai sarana penyebaran edukasi terkait kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat jika digunakan secara bertanggung jawab. Sebagai calon dokter, saya menyadari bahwa setiap informasi yang diberikan kepada masyarakat atau kepada pasien harus berdasarkan bukti ilmiah yang relevan, karena hal ini juga terkait dengan masalah kesehatan dan keselamatan seorang pasien atau masyarakat umum. Nilai-nilai profesi kedokteran seperti integritas, tanggung jawab, profesionalisme, dan kejujuran harus berjalan seiringan dengan nilai-nilai Pancasila agar pelayanan kesehatan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan terkait analisis bad practice dan best practice dalam profesi kedokteran terkait penyebaran informasi yang tidak valid dalam dunia media sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.